Kasus sengketa dua desa yang dijadikan agunan yang terjadi di Bogor, Jawa Barat ini bermula dari Bank Perkembangan Asia milik Lee Darmawan atau Lee Chan-kiat yang memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu di tahun 1983. Nilai pinjamannya ini sejumlah 850 juta rupiah dengan agunan berupa tanah seluas 406 hektar yang menggunakan nomor girik dari warga desa setempat. Nah, hari ini pemirsa, tim Fakta ini akan menelusuri di mana sesungguhnya lokasi PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu ini, mengingat ini adalah pihak yang kemudian menggunakan dua desa di Bogor sebagai agunan ketika melakukan pinjaman kepada Bank Perkembangan Asia. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pemirsa, alamat yang terdaftar sebagai PT tersebut adalah terletak di Jalan PTB Raya di daerah Dan Mogot, Jakarta Barat. Tapi saat ini tim Fakta sudah berada di sini dan kita lihat memang tidak ada ya tanda-tanda bahwa ini merupakan perusahaan PT yang kami cari. Kita bisa lihat kalau di sini sekarang sudah menjadi kawasan pertokoan atau ruko. Kita akan coba tanya pada orang di sini untuk mengetahui informasinya. Karena memang PT tersebut ada di sini pada tahun 1980 ya informasinya, tapi kita cari tahu dulu. Permisi Pak. Permisi, saya Tanti dari Fakta TV One, Pak. Ya. Iya, kami lagi cari alamat. Ini kami dapat info alamatnya di Jalan PTB Raya nomor 17A. Ya, ini. Ini betul di sini ya Pak? Iya. Bapak tahu Pak Haji Madrawi ini? Tahu yang punya sini itu anak cucunya. Oh, memang punya tanah ini? Iya, enggak, kalau punya tanah ini Bapak Haji Manda, udah Haji Anda Suhanda bapaknya. Kalau Pak Haji Madrawinya selaku apa? Selaku direktur, pernah jadi direktur PT Madonna. Kalau Pak Haji Madrawinya? Udah almarhum. Sudah almarhum. Ya udah. Kalau Pak Lee Darmawan ya? Kalau itu nggak jelas sampai sekarang. Yang Bapak tahu apa? Hah? Yang Bapak tahu? Kalau Pak Haji Madrawi, Bapak dia, Pak Haji Anda, Haji Madrawi udah almarhum. Dulu Aking juga udah almarhum. Tinggal Pak Lee Darmawan, cuman nggak tahu kita di mana lokasinya sekarang. Kalau terkait aset di Bogor Pak, yang sekarang jadiin agunan katanya ya? Di Bogor, di Ciawi ya? Yang ini di Sukaharja. Sukaharja, Sukamulia, Gunung Batu ya, Sukamulia. Sukamulia, Gunung Batu, Rasaharja, Sukaharja. Itu memang ada yang dalam posisi jaminan apa? Di Sitabang ya. Sitabang dulunya. Tapi sekarang ini kan banyak bermain lah, seperti yang dia bilang. Tapi itu memang tanahnya siapa sih Pak? Tanahnya Pak Lee? Pak Lee Darmawan, atas nama Lee Darmawan. Berapa luasnya yang di sana? Semua itu semua lokasinya. Yang punya Pak Lee? Iya, hampir 700 hektar itu. Terima kasih Pak Edward. Iya. Pak Johan, terima kasih. Sama-sama Mbak. Ya, kami sudah mencoba untuk menelusuri ya pemirsa berdasarkan info yang kami punya, alamat atau letak di mana lokasi PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu dulu di tahun 1983. Tapi kami dari sini dan berdasarkan informasi dari orang yang ada di sini, memang di sini bukan lokasi tersebut, tapi merupakan lokasi dari kantor lain. Tapi sama-sama dimiliki oleh Haji Madrawi atau dikelola oleh Haji Madrawi yang mana ini merupakan anak buah dari Lee Darmawan. Kita temukan fakta selanjutnya. Pemirsa, kami telah bertemu dengan Pak Suban Palal. Beliau ini merupakan Direktur Utama PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu Makmur yang saat ini, yang sekarang, yang mana PT ini terlibat ya dalam kasus sengketa, dalam kasus dua desa yang diagunkan begitu. Karena PT ini merupakan pihak yang kemudian mengagunkan wilayah Desa Sukaharja dan juga Desa Sukamulya dalam kasus desa yang diagunkan ini. Tapi tentu kita ingin tahu nanti ceritanya Pak Suban. Iya. Sebelumnya Pak Suban ini menjadi Direktur Utama di PT ini sejak kapan? Sejak tahun 2020. 2020. Iya. Direkturnya yang sebelumnya adalah? Pak Haji Madrawi. Suban. Seperti apa sih Pak duduk perkaranya, ceritanya bagaimana dari PT? Iya.
begini, ini versi PT bahwa tanah-tanah di dua desa itu, Desa Sukaharja dan Sukamulya, itu dulu kami beli, tapi bukan di desa, tapi tanah sawah dan tanah kebun. Jadi kalau ada statement bahwa desa mau dilelang, desa dijaminkan, itu salah itu. Jadi kami membeli tanah ke masyarakat di dua desa itu, lalu tanah itu kami jaminkan di Bank Perkembangan Asia waktu itu. Nah, Bank Perkembangan Asia kena masalah. Tanah kami ini dianggap tanah Bank Perkembangan Asia, maka putusannya di pengadilan itu dirampas untuk negara CQ Bank Indonesia. Berapa luas tanahnya itu? Tanahnya seluas sekitar hampir 800 hektar. Pak Suban hari ini kan membawa ya bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang kemudian menunjukkan statusnya ya dari tanah ini maupun status dari PT ini sendiri. Iya. Ini status PT bahwa saya sebagai direktur utama di sini ya. Tuh ini ahunya. Lalu ini putusan pengadilan yang sudah ingkrah pada tingkat kasasi, di mana di dalam putusan ini tanah yang kami jaminkan di Bank Perkembangan Asia ikut dirampas dan disita untuk negara CQ Bank Indonesia itu. Nah, tetap oleh kejaksaan dieksekusi tanah itu diserahkan ke Bank Indonesia. Bagaimana sih status tanah ini sebelumnya sebenarnya Jadi seperti apa? Dulu waktu PT membeli tanah dari warga masyarakat itu pakai SPH, surat pelepasan hak, karena yang beli karena objeknya itu girik, tanah girik dari masyarakat, maka menggunakan SPH bukan jual beli. Nah, begitu SPH terkumpul di kita di PT. Ini tahun 80 ya, Pak ya? Tahun 80-an lah, ya. Nah, lalu kita jaminkan ke BPA itu. Jadi statusnya tanah itu tanah yang kita jaminkan ke BPA. Ada buktinya Pak SPH ini? SPH-nya nggak ada, tapi peta rincikannya ada. Nah, itu peta rincikan penyerahan perjanjian pinjam meminjam. Tuh, ada itu, ada. Itu surat penyerahan jaminan. Ini rincikannya. Jadi ada rincikannya. Ada kiri nomor berapa dari masyarakat itu. Tuh. Oke, kita bisa lihat ya, pemirsa, ini dalam dokumen milik PT ada daftar giriknya ya dari tanah milik warga yang direkap. Yang sudah dijual dan kami beli oleh PT. Di sini tertanggal 30 Desember tahun 83. Tanah itu dirampas dan disita atas nama negara CQ Bank Indonesia. Nah, tanah itu saat ini sudah di Bank Indonesia itu yang punya itu tanah itu. Nih bukti eksekusinya. Itu dieksekusi itu oleh kejaksaan dan diserahkan ke Bank Indonesia. Tetapi ada penetapan bahwa tanah-tanah itu sudah dalam penetapan ini dilumpuhkan bahasanya. Dan waktu itu karena BPA itu nggak ditutup, tapi dilanjutkan oleh Bank Universal. Maka yang mengajukan permohonan ini Bank Universal. Bahwa tanah-tanah yang disita saat itu batal. Berdasarkan putusan penetapan ini. Itu bukan desa, tetapi tanah desa. Tanah yang ada di desa itu, bukan desanya yang kita beli, tapi tanah masyarakat yang di luar desa, yaitu tanah sawah dan perkebunan waktu itu. Terima kasih Pak Suban. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.